Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, dosen pengampu mata kuliah khususnya di program studi agribisnis, bahwa untuk melakukan penginputan penilaian, terutama untuk Bapak Ibu yang mengajar mata kuliah yang sudah masuk ke dalam mata kuliah kurikulum OBE. Nah, untuk semester genap 2025-2026 kita baru memberlakukan mata kuliah kurikulum OBE pada mahasiswa semester 2. Nanti yang di semester berikutnya, semester depan, kita akan memberlakukan pada semester 1 dan semester 3. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini mengajar di mahasiswa semester 2, untuk memudahkan dalam melakukan input penilaian, karena di kurikulum OBE kita akan menilai bagaimana ketercapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari setiap mahasiswa. Jadi bagaimana mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusannya, yang itu nanti juga akan terakumulasi capaian CPL per mata kuliah. Nah, untuk itu maka kami berinisiatif untuk membuat sistem informasi input nilai atau SIA CPL, agar Bapak Ibu tidak repot lagi dalam mengukur ketercapaian CPL dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Langsung saja untuk akses SIA CPL ini, Bapak Ibu bisa membuka website agribisnis Unda, yaitu agri.unda.ac.id. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan menuju website prodi agribisnis. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih menu akademik. Di sini ada beberapa, ada MBKM, kurikulum, paduan skripsi, input nilai, SIM GPM, SIM MBKM. Bapak Ibu bisa milih input nilai. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada halaman login. Nah, jika Bapak Ibu belum mempunyai akun, untuk bisa login ke SIA CPL, Bapak Ibu bisa mengklik daftar akun di sini. Nah, ini silakan ini diklik. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan namanya, misalnya ya. Kemudian bisa masukkan NIDN atau NUPTK. Ini yang paling penting adalah kata sandi. Silakan Bapak Ibu menuliskan kata sandinya untuk keamanan, dan tentunya yang Bapak Ibu mudah mengingatnya. Oke. Yang ini adalah username. Ya, ketik namanya, misalnya saya menggunakan username ini, kemudian saya masukkan sandinya. Ulangi. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan memilih mata kuliah apa yang Bapak Ibu ampu. Ya. Misalnya Bapak Ibu mengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, baik itu kelas A. Kalau misalnya 2 kelas A dan kelas B, silakan dicentang A dan B. Kalau 3 kelas, bisa mencentang juga RPL. Tapi kalau hanya 1 kelas, silahkan dipilih salah satu. Oke ya.
Nah, mata kuliah apa saja yang Bapak Ibu ampu di semester ini, silahkan dicentang ya mata kuliahnya. Oke. Nah, setelah itu silahkan klik daftar. Nanti Bapak Ibu akan langsung terdaftar sebagai dosen pengampu dan nanti akan bisa langsung masuk ke akun. Misalnya oke. Nah, ini adalah halaman dashboard dari akun Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan ada list mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, kalau ini kebetulan sudah saya isi, kalau belum ada, silakan nanti Bapak Ibu pilih saja mata kuliah yang ada di sini. Apa mata kuliahnya? Ya. Misalnya manajemen risiko. Oke. Nah, klik, masukkan tahun akademiknya sekarang 2025-2026. Kelas apa? Kelas A misalnya. Atau kelas B. Nah, kemudian buat mata kuliah. Silahkan diklik buat mata kuliah. Nanti dia akan membuat list mata kuliah di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, ya, nah ini berarti list mata kuliah manajemen apa tadi? Risiko ya. Nah, manajemen risiko sudah ada, sudah masuk. Ya. Nah, kemudian ya, silakan diklik mata kuliahnya untuk proses penginputan nilai. Oke ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah struktur. Silakan Bapak Ibu cek kembali RPS-nya ya. Cek kembali RPS-nya untuk meng-cross check apakah indikator dan bentuk penilaian itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sini. Seharusnya sudah sesuai karena aplikasi ini dibuat juga merujuk kepada RPS dari masing-masing mata kuliah yang ada di program studi agribisnis. Nah, di sini nanti kita akan lihat misalnya ini minggu 1 ke 2 CPMK 1, sub CPMK 1, bobot CPL-nya CPL 7-nya 8%, bobot CPL 9-nya 7%, sehingga total bobotnya adalah 15%. Kemudian indikatornya apa? Menjelaskan pengertian risiko dalam agribisnis, menjelaskan perbedaan antara risiko dan ketidakpastian, kemudian bentuk penilaiannya apa? Essay atau diskusi. Begitu. Nah, karena ini nanti yang akan dibuatkan kolom-kolom untuk penginputan nilainya. Ya, misalnya ini nanti nilai diskusi, nilai presentasi, nilai tes praktek, nilai analisis studi kasus, nilai tes praktek dan sebagainya. Gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu rujuk ke RPS yang sudah disediakan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah silakan Bapak Ibu menginput mahasiswa. Nah, bisa diinput satu-satu, diklikkan NPM-nya dan namanya, atau bisa kita input secara langsung. Nah, data bisa kita ambil di Siakat misalnya. Oke. Atau Bapak Ibu punya list sendiri di Excel dari mahasiswanya juga bisa. Ini saya ambil contoh.
Ini saya ambil contoh saja. Ambil dari sini. Karena kita perlu NPM dan NIM-nya saja ya. Ini kita bentar. Bentar. Supaya tidak repot untuk menginput nilainya satu persatu. Walaupun di sini sudah disiapkan input satu persatu ya. Bentar. Oke. Nah, yang kita perlukan hanya nama dan NPM. Oke. Nah, kita tidak perlu ini. Kemudian tidak perlu juga ini. Oke. Oke. Nah, ini bisa kita copy. Kemudian kita tempel di sini. Nah, jika sudah, tinggal impor. Nanti dia akan terlist nama-nama peserta mahasiswa peserta mata kuliah ini. Nah, ini ya. Udah otomatis dia tersimpan di sini. Oke. Kalau sudah tersimpan, silakan Bapak Ibu bisa melakukan penginputan nilai. Nah, di sini sudah nama masing-masing. Silakan misalnya di pertemuan 1 ke 2 seperti yang di struktur tadi ya. Di sini ada tes esai sama diskusi kelompok. Nah, maka silahkan Bapak Ibu melihat kembali ya penilaiannya masing-masing berdasarkan rubrik penilaiannya masing-masing. Berapa nilainya? Silahkan diketik aja di sini ya. Nah, misalnya untuk tes esai Krisna nilainya 80, Ferry nilainya 75, Pati nilainya 85 atau 78,5 ya. Nah, ya. Nah. Ya. Nah. Silahkan diketik di situ. Nah, ini bisa dimasukkan simpan. Ya. Oke, kalau semua sudah terisi, artinya sudah nanti akan ada keterangan di sini. Ya. Nah, ini kita ambil contoh mata kuliah yang sudah nanti kelihatan. Ya, ini sebagai contoh, ini saya hapus. Oke. Ambil contoh satu mata kuliah. Ini sebagai contoh. Nah, ini ya. Ini semua mata kuliah sudah semua penilaian sudah masuk di sini. Nah, nanti akan kelihatan ini berapa nilai dari masing-masing mahasiswa. Nah, terlihat di sini mana yang tuntas, mana yang belum tuntas, mana yang belum perlu perbaikan. Oke, sini. Nah, ini kita bisa lihat rekapnya. Oke ya, secara keseluruhan ya, mahasiswa kita di mata kuliah pemasaran produk pertanian itu rata-rata ketercapaian CPL-nya baik itu karena di pemasaran produk pertanian ada 3 CPL yang perlu dicapai, yaitu CPL 4, CPL 9 sama CPL 10. Nah, rata-rata keseluruhan itu telah tercapai karena di sini batasnya 65 ya. Nah, untuk CPL 4 73%, CPL 9 74%, CPL 10 73% gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat per masing-masing mahasiswa. Nah, contoh ini Krisna, kita lihat. Nah,
Ini untuk Krishna ketercapaiannya seperti ini. CPL 4 hanya 52%, CPL 9 hanya 52%, CPL 10 hanya 51,5%. Nah, kita bisa lihat ketercapaian CPL per masing-masing mahasiswa, ya. Nah, kita lihat. Kita ambil contoh lagi yang tercapai misalnya. Nah, ini. Oke ya, ini untuk Muhammad Arya Dinata itu tercapaian CPL 4-nya 72,7%, CPL 9-nya 72,4%, CPL 10-nya 72,4%. Begitu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, kemudian kita juga sebentar. Oh, tidak bisa ya di sini ya. Nah, kalau di admin ya, di admin itu nanti bisa melihat bagaimana rekap ya ketercapaian CPL prodi. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana ketercapaian, karena kita di prodi agribisnis ada 10 CPL. Nah, bagaimana ketercapaian dari setiap CPL itu dari semua mata kuliah yang ada. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, bagaimana masing-masing mata kuliah itu membentuk ketercapaian CPL dari 10 CPL yang ada. Oke. Nah, jadi mohon Bapak Ibu untuk nanti menggunakan aplikasi ini untuk melakukan input nilai mahasiswa, sehingga kami di prodi bisa melihat bagaimana ketercapaian CPL, karena sekali lagi di OBE yang menjadi ukuran adalah bagaimana ketercapaian CPL yang sudah ditetapkan, seperti itu. Oke, itu yang penting ya untuk proses penginputan nilai, khususnya untuk mata kuliah yang masuk dalam mata kuliah OBE, seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.